Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru ya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai kelainan pada organ gerak manusia. Kelainan itu apa sih? Kelainan itu adalah sesuatu yang tidak normal terjadi pada manusia. Alat gerak manusia, seperti yang kita ketahui, alat gerak manusia dan hewan itu ada dua jenis, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa, tepat sekali, tulang. Ulangi ya, alat gerak manusia dan hewan terdiri dari alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot juga bisa mengalami kelainan loh, bisa mengalami gangguan kesehatan. Contoh kelainan tulang, contoh kelainan pada otot, contohnya terkilir, kesleo, atau kakinya sakit, ototnya sakit, itu namanya kelainan pada otot. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu kelainan atau ketidaknormalan yang terjadi pada tulang belakang. Kenapa terjadi ketidaknormalan dalam tulang belakang? Itu semua terjadi akibat posisi duduk yang salah. Makanya kalian hati-hati ya kalau duduk. Jangan sampai kalian duduknya salah, sehingga posisi badan kalian menjadi salah dan mengalami kelainan pada tulang belakang. Ini dia anak-anak, gambar dan nama dari kelainan tulang belakang. Yang pertama adalah skoliosis, yang kedua adalah lordosis, yang ketiga adalah kifosis. Tuh kalian lihat gambarnya ya. Kira-kira kalau kalian duduk lebih mirip gambar yang pertama, atau gambar yang kedua, atau bahkan malah gambar yang ketiga? Kita lihat lebih jauh lagi ya. Kelainan tulang belakang itu ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama, lordosis. Apa? Lordosis. Lordosis. Yang kedua adalah kifosis. 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 Sedangkan yang ketiga adalah skoliosis. 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 Nah, itu ya. Bu Guru ulang, kelainan tulang belakang itu ada 3 jenis. Yang pertama lordosis, yang kedua adalah kifosis, dan yang ketiga adalah skoliosis. Lordosis itu artinya badannya terlalu degek ya. Kalau bahasa orang Jawa itu terlalu degek. Nah, itu. Sehingga melengkung seperti itu. Terlalu degek itu dinamakan lordosis. Kalau yang kedua, kifosis, kebalikannya lordosis. Kalau lordosis itu terlalu degek, kalau kifosis itu terlalu bungkuk. Kifosis itu membungkuk. Sedangkan yang satunya lagi yaitu skoliosis itu bengkok, seperti huruf S. Itu karena nulisnya salah. Duduknya di mana, bukunya di mana, jadi bengkok-bengkok. Ulangi ya. Kelainan tulang belakang itu ada 3. Yang pertama lordosis atau terlalu degek, yang kedua kifosis atau terlalu membungkuk, yang ketiga skoliosis yaitu terlalu mencong ke kanan atau mencong ke kiri. Kalian perbaiki ya, yang merasa duduknya masih salah, kalian perbaiki supaya tidak terkena kelainan tulang belakang seperti di atas, seperti gambar itu. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kalau skoliosis itu ciri-cirinya bahu dan pinggul terlihat tidak sejajar. Salah satu terlihat lebih tinggi. Tubuhnya cenderung miring ke satu sisi, bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri. Itu namanya skoliosis. Kalau kifosis itu kepalanya lebih terlihat maju ke depan dibandingkan bagian tubuh. Punggung terlihat lebih membungkuk dan melengkung ke depan. Kalau lordosis itu adanya celah antara punggung bawah dan lantai saat berbaring. Jadi kalau kita berbaring itu nanti ada bagian yang bisa bolong. Itu namanya lordosis, terlalu degek. Mencegahnya dengan cara duduk dengan posisi yang pas dan nyaman. Tidak terlalu jauh dari meja.
Tidak terlalu dekat dengan meja. Jangan membungkuk. Jangan terlalu tegak. Nah, pokoknya pas-pas aja ya duduknya ya. Memajukan kursi kalau terasa masih jauh mejanya atau memundurkan meja. Bisa juga mencari posisi yang nyaman saat duduk ya. Kalau udah nyaman baru duduk yang lama. Dan menghindari gangguan. Nah, itu saja ya. Kita ulang lagi tadi gangguan kelainan tulang belakang itu. Ada lordosis, ada kifosis, dan ada skoliosis. Kalau lordosis itu terlalu tegak, kalau kifosis itu membungkuk, dan skoliosis itu mereng ke kanan atau mereng ke kiri. Sekian ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan videonya diputar secara berulang-ulang supaya kalian semakin paham. Dan jangan malas-malas, jangan bosan-bosan untuk belajar dan memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian mendapat berkahnya. Amin.